Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ibu berharap kepada anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Selesai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, hari ini kita masuk pertemuan keempat dengan materi pembelajaran teks persuasif. Kompetensi dasar mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks persuasif dengan tepat. 2. Menjelaskan isi teks persuasif dengan tepat. 3. Menjelaskan langkah-langkah mencermati ajakan-ajakan dalam teks persuasif dengan tepat. 4. Mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasif dengan tepat. Anak-anak, sebelum masuk pada materi berikut, terlebih dahulu bacalah teks berikut ini dan cermatilah ajakan-ajakan yang terdapat dalam teks persuasif. Sudah selesai? Selanjutnya anak-anak perhatikan materi berikut ini. Teks persuasif adalah teks yang berisi pernyataan yang mendorong seseorang mengikuti ajakan atau bujukan, harapan, keinginan atau imbauan penulis. Tujuan teks persuasif untuk mengajak pembaca berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulis. Ciri-ciri teks persuasif. 1. Meyakinkan seseorang atau pembaca. 2. Berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulis. 3. Menyertai data dan fakta. 4. Terdapat unsur ajakan, bujukan, atau himbauan. 5. Menghindari konflik untuk membangun kepercayaan pembaca. Anak-anak, hal-hal yang diperhatikan ketika kita membuat sebuah teks persuasif. 1. Adanya ajakan untuk melakukan sesuatu hal. 2. Adanya sejumlah data, fakta, argumen, dan contoh di dalam yang dipakai untuk memperkuat paragraf persuasif sehingga para pembaca menjadi yakin dan mengikuti apa yang disampaikan di dalam paragraf persuasif. 3. Bahasa yang digunakan tidak bersifat kontroversial sehingga tidak ada pertentangan antara penulis dan pembaca. Mari kita melihat contoh teks persuasif. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan,
atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Anak-anak dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan atau ajakan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Setelah itu, belajar kembali dengan tenang. Yang menjadi kata kunci di sini adalah belajarlah. Itu merupakan kata ajakan. Dengan diperkuat kalimat fakta dan argumen, yaitu belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar. Itu merupakan fakta. Ketika kamu merasa jenuh, berhentilah sejenak. Itu merupakan argumen. Anak-anak, sekarang kita masuk pada langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencermati ajakan-ajakan sebuah teks persuasif. Adalah A. Membaca keseluruhan isi teks tersebut terlebih dahulu. B. Mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di awal atau di akhir paragraf. C. Terakhir, kita dapat mulai merumuskan kesimpulan akhir isi teks secara jelas dan ringkas. Kita melihat contoh berikut ini. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan rokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Kita melihat simpulannya untuk isi teks di atas. Kalimat yang merupakan ajakan atau bujukan adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Sekarang kita masuk pada mengidentifikasi ajakan-ajakan yang terdapat dalam teks berikut. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia ini. Bahkan ilmu mampu mengangkat derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita di dunia, dan dengan ilmu juga kita bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita bisa menyebarkan manfaat bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Tuntutlah ilmu dan jadikanlah perilaku kita sebagai orang yang berilmu, karena orang yang berilmu memiliki pandangan yang lebih maju ke depan. Anak-anak, dengan membaca teks yang berjudul Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, maka kita dapat menemukan kalimat-kalimat ajakan seperti marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita bisa menyebarkan manfaat bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Berikut, tuntutlah ilmu dan jadikan diri dan perilaku kita sebagai orang yang berilmu, memiliki pandangan yang lebih maju ke depan. Teks ini merupakan contoh teks persuasif karena isinya terkandung pendapat berupa ajakan-ajakan
yang dapat mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti ajakan-ajakan penulis. Dengan demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu pada minggu depan. Selamat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom.